Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Husni Mubarok dari Surabaya. Yang kami hormati pimpinan Pondok Tartilul Quran Adazuki Desa Cekok Kecamatan Babatan. Yang kami hormati Kepala Desa Cekok ataupun yang mewakili dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat taufiknya serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu kelak syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya Bu Camat pada hari ini tidak bisa rawuh di tempat ini. Beliau ada acara di luar kota. Pada kesempatan ini dan sekaligus dalam rangka haul Kiai Haji Fahrudin Dasuki yang ke-9, kami ucapkan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan alhamdulillah untuk acara wisuda Khatmil Quran pada malam hari ini sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Dan kami berpesan kepada para wisuda yang kebetulan hari ini saya lihat saya tadi itu gini Bu, angan-angan saya pikir wisudanya anak-anak muda, ternyata hebat-hebat semua, ibu-ibu mungkin usianya sudah di atas 40 nggih Pak. Saya berpikir wisuda mungkin usianya masih usia pelajar gitu. Alhamdulillah di sini ibu-ibunya masih semangat ya Bu ya, ikut berlatih membaca Al-Quran sampai dengan khatam. Dan selanjutnya saya mendoakan semoga Pondok Pesantren Tartilul Quran Adazuki ini lebih sukses ke depannya, lebih maju dan senantiasa mendapatkan keberkahan. Para undangan yang kami hormati, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga lebih bermanfaat, mungkin ada kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Barnamij Mu'da Mau'idatul Hasanah min Kiai Haji Husni Mubarok MA, Ra'isil Amidi Ri'ayah wal Israf Mima'hadi Al-Fitrah Kediding Surabaya wal Imam Kabir di Masjidil Akbar Surabaya. Falatatafaddol masykuron. Acara selanjutnya Mau'idah Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Husni Mubarok MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kediding Surabaya dan Imam Besar Masjid Akbar Surabaya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk Bu, Pak? Dereng. Ngantuk napa luwe?
Kalau ulangi malih nggih. Sing salami paling banter kula dongaaken rezekine lancar. Utange dilunasi. Ketara utange akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ingkang sangat kawula mulyaaken para ulama, para masyayikh, para kiai, para bunyai, juga seluruh tokoh masyarakat yang hadir di majelis yang mulia ini, di acara yang penuh dengan hujan rahmat daripada Allah ini, yang belum bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Ingkang kawula mulyaaken sahibul bait Agus Kiai Khairul Muttaqin beserta seluruh keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Tartilul Quran. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa dijaga oleh Allah sehingga terus bisa membimbing para santri, bisa membimbing masyarakat sekitar. Amin amin Allahumma amin. Ingkang kawula mulyaaken para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri. Tadi hadir di tengah-tengah kita wakil dari Ibu Camat, dan juga yang sangat saya muliakan, saya cintai dan saya banggakan para wisudawan wisudawati Pondok Pesantren Tartilul Quran. Semoga senantiasa dijadikan oleh Allah ahlul Quran, istiqamah dengan Al-Quran, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat mahabbah, nikmat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat cinta kepada kitab suci Al-Quran, nikmat mahabbah kepada sahibul haul, sehingga di tengah kesibukan kula panjenengan Allah mentakdirkan kita semua, Allah memudahkan langkah kaki kita, Allah melapangkan hati dan pikiran kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di majlis, di acara yang insya Allah penuh dengan hujan rahmat daripada Allah ini. Bapak Ibu sekalian, ketika tadi saya dalam perjalanan ke tempat ini, seperti tadi disampaikan, awalnya kula mengira yang diwisudah itu masih para remaja. Sehingga kemudian ketika saya sampai di sini dan ternyata mayoritas yang diwisudah adalah seumuran kali ibu kulo, tetapi itu menyebabkan rasa kekaguman yang luar biasa dalam hati saya.
di mana pasti ibu-ibu atau bapak-bapak yang tentu secara kesibukan, yang tentu secara pekerjaan setiap hari bekerja di luar, tetapi masih bisa menyempatkan waktunya untuk bisa mengaji Al-Quran. Itu luar biasa. Dan ketika tadi kulop dalam perjalanan teng mriki, saya ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Hadis niki masyhur di kalangan santri pesantren, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan beliau bersabda, "Idza khatamal 'abdul Qur'an, shalla 'alaihi 'inda khatmihi 60,000 malak." Ketika seseorang menghatamkan Al-Quran, ketika bapak ibu menghatamkan Al-Quran, ketika panjenengan diwisudah Al-Quran pada malam hari ini, maka ketika panjenengan khatmil Quran, ketika panjenengan diwisudah Al-Quran, maka saat itu ada 60.000 malaikat yang hadir menyaksikan. Dan malaikat niku mboten teko ndelok tok mboten, Pak. Jadi mereka ikut bersolawat mendoakan kita. Mereka memintakan ampunan istighfar kepada Allah untuk orang-orang yang telah menghatamkan Al-Quran atau orang-orang yang ikut bergembira hadir di majelis ini karena ada saudara-saudaranya yang telah menghatamkan Al-Quran. Mereka semua mendapatkan doa daripada malaikat, 60.000 malaikat. Insya Allah bisa babi du'ail malaikah, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kula panjenengan. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan hajat kita, mengijabah hajat kita. Semua doa-doa yang kita haturkan, kita bacakan tadi ketika khatmil Quran, kita berdoa semoga itu semua diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mumpung sak mangkin nggih kula panjenengan tasik wonten teng bulan Maulid, monggo sareng-sareng kula panjenengan mau solawat kita hadiahkan, kita kirimkan solawat yang penuh cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng kula panjenengan baca solawat tibbil qulub 3 kali, nggih. Siap nggih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Monggo sareng-sareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله sahbihi wasallim. Sepindah malih monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Di antara faedah solawat itu adalah mempermudah, melancarkan rizki. Baru kula baca 3 solawat ping telu Pak, ngombene teko telu. Niki napa niki, jahe, teh, kopi pisan. Nek wonten kopine niki biasanya njaluke suwe ngajine niki Pak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasuluhu falyanzur, fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Barang siapa yang ingin tahu, barang siapa yang ingin mengetahui apakah Allah dan Rasulullah cinta kepada dirinya, hendaklah seseorang itu introspeksi atas dirinya. Kalau dia termasuk orang yang mencintai Quran, maka saat itu dapat dipastikan Allah dan Rasulullah mencintai dirinya. Sebaliknya, ketika di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Al-Quran, dalam hatinya kosong daripada Al-Quran, maka Allah dan Rasulullah tidak akan cinta kepadanya. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang begitu penting nilainya di sisi Allah. Betapa Al-Quranul Karim itu adalah sesuatu yang agung nilainya di sisi Rasulullah, sehingga apakah seseorang itu dicintai oleh Allah, apakah seseorang itu dicintai oleh Rasulullah, tergantung apakah dia cinta kepada Al-Quran. Kula panjenengan cinta napa cinta kali Al-Quran, Pak? Bu, cinta napa cinta? Kapan terakhir maca Quran? Kapan? Bulan wingi. Terakhir khatam kapan? Poso terus ibu banget. 100 jujur niku berarti. Hadirin hadirat rahimakumullah, apakah kita termasuk orang yang mencintai Al-Quran? Nek kula panjenengan gelem jujur Pak, sik dereng. Tetapi kita adalah orang yang berusaha untuk mencintai Al-Quran. Kenapa demikian? Ketika kita mengaku bahwa kita cinta kepada Al-Quran, maka apakah kita termasuk di antara orang-orang yang punya ciri seorang pecinta? Maka dawuh pun Imam Qushairi, beliau niku dawuh, haqiqatul hub antahiba kullaka liman ahbabta fala yabqa laka minka syai'. Hakikat orang itu mencintai sesuatu adalah ketika dia memberikan seluruh hidupnya kepada orang yang dicintainya itu. Ketika orang itu mencintai Al-Quran, mengaku mencintai Al-Quran, maka yang ada adalah kepentingan Al-Quran, bukan kepentingan dirinya. Ketika Al-Quran memerintahkan A, maka sudah tidak ada tawar-menawar. Orang itu akan berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ketika seseorang itu lama tidak bersinggungan, tidak bersentuhan, tidak membaca Al-Quran, maka yang ada dalam dirinya adalah perasaan rindu untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Niki cinta, Pak. Mugi-mugi kula panjenengan semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk mencintai Al-Quran. Amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, Al-Quranul Karim disebutkan oleh para ulama bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mukjizat Nabi niku kathah macmi. Sebagian ada yang bersifat hissi, ada yang mukjizat bisa diindra, dilihat dengan mata, disaksikan fisiknya. Di antara mukjizat Nabi yang bisa diindra itu adalah dari tangan beliau memancar air, yang mana air itu digunakan untuk minum banyak sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga pernah membelah bulan. Nabi besar Muhammad juga mempunyai mukjizat seperti mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nabi bisa berbicara dengan makhluk apapun termasuk hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa para ulama kemudian sepakat bahwa mukjizat Nabi besar Muhammad ingkang paling ageng niku adalah Al-Qur'an. Napa buktinya Ustadz? Napa buktinya? Bahwa ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, hingga kemudian wahyu itu diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sampai kurang lebih 23 tahun. Al-Quran menantang orang-orang yang mengingkari kebenaran ajaran Al-Quran. Allah menantang orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah tetapi kalam Muhammad. Allah menantang kepada orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran untuk membuat Al-Quran yang sama. Dados tantangan Allah kepada orang-orang yang kafir yang saat itu mengingkari Al-Quran niku ada 3 tahap. Tahap yang pertama, mereka ditantang oleh Allah, kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, maka buatlah Al-Quran tandingan. Kelompok yang ditantang niku bukan kelompok sembarangan, tetapi kelompok yang mana di kelompok tersebut saat itu mencapai puncak kematangan dalam sisi sastra. Yang mana kemukjizatan dalam Al-Quran terbesar niku adalah dari keindahan bahasa. Mereka yang mana mereka adalah orang-orang yang ahli sastra terbaik di zaman itu berkumpul tidak bisa membuat Al-Quran tandingan. Lalu kemudian tantangan itu diturunkan berikutnya. Kalau kalian tidak bisa membuat semis Al-Quran yang sama, qul fa'tu bi'asyri suwarim mithliha muftarayat wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian tidak bisa membuat Al-Quran tandingan, buatlah 10 surat yang setara dengan Al-Quran. Dan ajaklah orang-orang yang kalian anggap mereka mampu untuk membantu kalian. Bapak Ibu sekalian, tantangan itu meskipun diturunkan, orang-orang kafir tetap tidak bisa membuat 10 surat. 10 surat ini minimal napa Pak? At-Takatsur, Al-Asr itu 2 surat. Al-Humazah, Al-Fil dan seterusnya sampai 10 surat pendek. Orang-orang kafir ditantang untuk membuat 10 surat tandingan boten saged. Lalu kemudian tantangan itu diturunkan oleh Allah. Kalau 10 surat kalian tidak mampu, qul fa'tu bi suratin mithli. Buatlah 1 surat yang semisal atau selevel dengan Al-Quran. Surat Al-Quran paling pendek napa Pak? Paling napa? Al-Kautsar, 3 ayat mean. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lho Ustaz niku indah ya napa nek kula panjenengan nggih mboten ngerti Bu. Kudu belajar bahasa Arab sehingga kita tahu aspek keindahan kitab suci Al-Quran. Tantangan Allah kepada orang kafir untuk membuat 1 surat niki pun mboten saged mereka lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, kabar luar biasanya bahwa tantangan Allah kepada orang kafir agar membuat kitab suci Al-Quran tandingan itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Rasul telah diutus oleh Allah hampir 1500 tahun yang lalu. Sampai saat niki kurang lebih 14 atau 15 abad wonten napa mboten sing membuat Al-Quran
yang selevel dengan kitab suci Al-Quran kita? Boten wonten. Dan tidak akan pernah ada yang bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu, kata Allah. Jika kalian tidak mampu melakukan dan kalian selamanya tidak akan bisa membuat Al-Quran tandingan. Karena kenapa? Yang ingin kalian tandingi itu adalah Allah. Yang ingin kalian tandingi itu adalah firman Allah, sehingga kalian mustahil bisa menandingi Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kawula mulyakaken, betapa beruntung kula panjenengan ditakdirkan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Betapa beruntung kita lahir dari keluarga muslim, dari keluarga mukmin, yang mana kita mengimani Al-Quran karena kita lahir daripada kedua orang tua yang beriman kepada Al-Quran. Nikmat kula panjenengan iman kepada Al-Quran ini bukan nikmat biasa-biasa, Pak. Bahkan seandainya nikmat kula panjenengan beriman kepada Al-Quran ini ditukar dengan dunia dengan seluruh isinya, maka kita tidak akan pernah memberikan keimanan kita kepada Al-Quran. Kita tidak akan pernah menggadaikan keimanan kita kepada Al-Quran untuk hanya ditukar dengan dunia seberapapun besarnya. Hadirin kula panjenengan iki tiyang sing bejo Pak saestu. Sebagaimana tadi disebutkan hadis yang disampaikan oleh Gus Muttaqin tadi, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka kelak pada hari kiamat mereka akan bersama para malaikat-malaikat Allah. Orang yang di dalam rumahnya dia istiqomahkan untuk membaca Al-Quran, kata baginda Nabi, Al-bait alladzi lam yuqra fihi al-Quran, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang akan rubuh. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Quran yatawara li ahli as-sama'i kama tatawara an-nujumu li ahli al-ard. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran maka rumah itu akan tampak bersinar dipandang oleh penduduk langit. Sebagaimana kula panjenengan yang mana kita adalah penduduk bumi menyaksikan langit terdapat kelap-kelip bintang. Maka nek rumah kula panjenengan dibacakan Al-Quran, setiap hari kita, suami kita, istri kita, keluarga kita membaca Al-Quran, maka rumah itu akan tampak bercahaya, Bapak Ibu sekalian. Wa afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, kata baginda Nabi. Ibadah umatku yang paling utama niku adalah membaca Al-Quran. Panjenengan ibadah nopo mawon sae, zikir nopo mawon luar biasa. Tetapi kalau kula panjenengan zikir kathah tetapi Al-Qur'annya dilupakan, maka kula keliru, Pak. Kula panjenengan kelintu. Zikir apapun bagus, tetapi jangan lupa prioritas kita adalah terhadap kitab suci Al-Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 155 berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Inilah, kata Allah, kitab yang kami turunkan, yang mana kitab ini penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah kitab suci Al-Quran ini dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kula panjenengan, yang mana di dalam kitab suci Al-Quran itu penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah niku nek dalam bahasa Jawa niku sering diartikan berkat, Pak. Napa kemudian artinya Al-Quran itu berkat? Mboten.
Al-Quran itu adalah wahadzal kitab azimus sya'ni kathirul khair wal manafi', kata para ahli tafsir. Yang dimaksud bahwa ayat Al-Quran yang dimaksud dalam ayat ini, kata para ulama, bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang begitu besar nilainya di sisi Allah. Kula panjenengan akan mendapatkan banyak kebaikan, kemanfaatan ketika kita mengamalkan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sering membaca, mengamalkan, memahami Al-Quran. Dan terusipun Al-Imam Sayyid Ahmad Asy-Syami beliau dawuh, biqadri tiba'ika lil Quran lafzan wa fahman wa amalan takunu rahmatullahi lak. Kalian akan mendapatkan rahmat Allah, hadiah daripada Allah, seberapa besar kalian ikut kepada Al-Quran. Yang dimaksud ikut adalah seberapa sering kalian membaca, seberapa sering kalian mentadaburi, seberapa sering kalian mengamalkan Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, Sayyiduna Al-Habib Jamalul Lail radhiyallahu an, beliau menafsirkan ayat ini dengan sebuah nasihat yang begitu indah. Barang siapa yang melazimkan untuk membaca Al-Quran, barang siapa yang melazimkan untuk mentadabburi Al-Quran, barang siapa yang bisa mengistiqomahkan membaca Al-Quran pagi dan sore, berapapun ayat yang dibaca. Jadi kula panjenengan nek saged isuk maca Quran, sore maca Quran. Nek saged nggih sing kathah, nek mboten saged semampunya. Lho Ustaz, kula niki mek apale kulhu kali Al-Kautsar mawon. Nggih kulhu Al-Kautsar mawon sing diwaca, Pak. Isuk kulhu, sore Al-Kautsar. Isuk kulhu, sore Al-Kautsar. Engko ditakoni ambek putune, kok kulhu kali Al-Kautsar mawon, Mbah? Ya apale mek ikut tok le, ngoten. Kata Sayyiduna Al-Habib Jamalul Lail, barang siapa yang mengistiqomahkan membaca Al-Quran pagi dan sore, Allah akan menganugerahkan kepadanya 3 hal. Allah akan menganugerahkan kepadanya 3 hal. Yang pertama adalah sa'adatun fid dunya wal akhirah. Dia akan diberikan oleh Allah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Artosipun napa? Tiyang sing gelem mengistiqomahkan membaca Al-Quran setiap hari, dunianya akan dijamin oleh Allah. Uripe akan ditoto kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki adalah makna anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Bapak Ibu sekalian, sepanjang pengalaman kula, saya bertemu dengan siapapun orang yang mengistiqomahkan hidupnya dengan Al-Quran, hidupnya pasti ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapunten nggih. Kula kali Kiai Mutakin riyen mondok bareng sak kelas, nggih sak bangku, nggih turu bareng. Koyok-koyok kula kali Kiai Mutakin niki nggih mboten saged napa-napa. Nggih berangkat sekolah, mulai ngapalaken sinau, nggih ngoten mawon. Awan musyawarah, cuma beliau niki riyen teng kelas pinter, nek kula mboten. Bengi sekolah, kemudian setelah itu kita menghafalkan Al-Quran. Mboten wonten pikiran napa-napa, nek kemudian ke depan saya bisa melihat beliau bisa membangun pesantren, mboten kebayang kula. Nek kadang-kadang kula mikir, lho iku tak Kang Mutakin piye. Saiki isok bangun pesantren, duwe santri akeh. Kami tidak pernah berpikir apa-apa kecuali tadi sebagaimana disampaikan oleh beliau, doktrin daripada guru kami agar kami mengkhidmahkan hidup kami untuk Al-Quran. Maka jika itu bisa kami lakukan, hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan boten wonten tiyang sing kemudian
istiqomah belajar apalagi menghafal Al-Quran, kemudian uripe berantakan, kula dereng nate kepanggih. Saestu niki mboten nate kepanggih, Pak. Makanya niki ngapunten saya sampaikan, karena ini adalah wisuda Al-Quran, kula panjenengan gak ada anak, silahkan sekolahkan anak kita setinggi-tingginya. Bila perlu sampai S2, S3, sampai S-teler sekalipun mboten napa-napa. Tetapi ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai kula panjenengan menyibukkan anak kita untuk belajar ilmu dunia, tetapi di saat yang sama kita melalaikan mereka daripada Al-Quran. Pun sampai kados ngaten. Selama panjenengan melibatkan Al-Quran dalam pendidikan anak panjenengan, maka insya Allah kehidupan mereka akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'adatun fid dunya wal akhirah, orang yang menyibukkan harinya dengan Al-Quran, baik membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran, tidak hanya kehidupan dunianya yang kemudian ditata oleh Allah, kehidupan setelah dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Quran yang kita baca akan bisa memberikan syafaat kepada kula panjenengan sejak kita masuk dalam alam kubur. Wonten setunggalipun kisah yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Al-Imam Al-Yafi'i. Wonten seorang ulama yang ziarah kepada tetangganya yang meninggal. Lah tonggone niki terkenal dia ahli maksiat. Dia terkenal sebagai orang fasik. Tetapi kemudian ketika dia meninggal, ulama ini ikut mengantarkan jenazahnya. Ulama ini ikut mengantarkan jenazahnya sampai ikut proses penguburannya. Setelah kemudian dikubur, Bapak Ibu sekalian, orang-orang pulang, ulama ini masih menunggu di tempat tersebut, ingin mendoakan dengan lebih banyak kepada ahli kubur. Setelah sepi, ulama tadi mendoakan ahli kubur, tiba-tiba terdengar suara. Bum, bum. Suara koyok orang gelut teng jero kuburan. Suara seperti orang saling memukul di dalam kuburan. Ulama niki kemudian penasaran dan ditunggu, hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang terjadi dengan tetangganya yang baru saja dikubur tersebut? Kenapa di dalam kuburan seperti ada sebuah perkelahian, seperti ada sebuah kebisingan. Lalu kemudian benar setelah ditunggu, ada seekor anjing hitam yang keluar daripada kuburan. Kaget Pak ulama niki kemudian. Anda ini siapa? Asune ditakoni. Gak dilala asune niku iso jawab, Pak. Nek kula panjenengan ngalami ngoten lha wis belayu, Pak nggih. Niki sing mengalami seorang ulama. Anjing ini ditanya, "Engkau ini siapa wahai anjing?" Lalu kemudian anjing itu menjawab, "Ya fulan, aku ini adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh ahli kubur ini selama dia hidup di dunia. Ketika kemudian dia masuk ke dalam kubur karena banyaknya dosa-dosa yang telah dia lakukan selama dia hidup di dunia, maka kemudian salah satu dosanya itu diwujudkan oleh Allah menjadi aku, dan aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa orang itu. Tetapi yang terjadi ketika aku datang kepada orang yang telah dikubur itu, tiba-tiba ada makhluk Allah yang kemudian berdiri antara aku dan ahli kubur itu. Dia melindungi ahli kubur daripada keinginanku untuk menyiksa ahli kubur itu. Yang terjadi kemudian bukan misiku untuk menyiksa ahli kubur itu tidak berhasil, tetapi justru sebaliknya makhluk itu kemudian yang kemudian memukuliku dan menendangku.
Lalu kemudian ditanya oleh ulama tadi, lantas siapa makhluk tadi yang telah menendangmu, melemparmu dari dalam kubur? Dia adalah surah Yasin yang setiap hari dibaca oleh ahli kubur. Surah Yasin yang dibaca oleh ahli kubur itu kemudian ketika orang itu masuk ke dalam kubur, dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Niki adalah syafaat Al-Quran kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam kuburan. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak hanya itu, ketika kula nanti panjenengan dibangkitkan pada hari kiamat, maka saat itu semua orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, siapapun yang mempunyai hubungan dengan kita, semuanya akan memikirkan dirinya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari kiamat adalah hari ketika seorang teman lari daripada temannya masing-masing merasa tidak kenal. Seorang suami merasa tidak kenal dengan istrinya, sebaliknya. Seorang anak tidak kenal dengan orang tuanya, orang tua tidak kenal dengan anaknya. Saat hari kiamat saat itu semua yang dipikirkan oleh orang niku nafsi awak sing penting awak dhewe sing selamat. Orang lain semuanya celaka mboten napa-napa, yang penting kita sendiri yang selamat. Maka saat itu hadirin hadirat rahimakumullah, yang bisa memberikan syafaat kepada kula panjenengan adalah Al-Quran. Bahkan ketika kita telah masuk ke dalam surga, disebutkan dalam sebuah hadis, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Surga itu mempunyai ribuan tingkat. Salah satu orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, setiap waktu dia bisa naik tingkat adalah orang ahli Al-Quran. Dia diperintahkan oleh Allah, Iqra wartaqi warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Al-Quran, tartilkanlah sebagaimana engkau mentartilkannya selama di dunia, maka naiklah terus. Karena kenapa? Sesungguhnya engkau akan terus naik sampai ayat terakhir yang engkau baca. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menjadi ahli jannah, amin. Yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Sayyiduna Al-Habib Jamalul Lail, orang yang melazimkan mengistiqomahkan setiap hari membaca Al-Quran, kata beliau menyampaikan di antara wujud daripada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah salamah wa husnul aqibah. Dia akan diberikan anugerah husnul khatimah oleh Allah. Hadirin, kalau kita ditanya cita-cita tertinggi seorang mukmin niku nopo? Cita-cita tertinggi seorang muslim niku nopo kira-kira? Nopo cita-cita kula panjenengan, Pak? Dadi presiden ngoten ta? Dadi pejabat. Nopo malih? Dadi menteri. Apa tadi kepala desa? Mboten penting Pak, ngoten-ngoten niku Pak. Saestu. Cita-cita tertinggi seorang mukmin, seorang muslim itu adalah ketika kita bisa meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Guru-guru kami ketika ditanya, bagaimana caranya agar kula panjenengan mendapatkan husnul khotimah? Biasanya jawabannya hanya dua, Pak. Yang pertama dengan memperbanyak sholawat. Dan yang kedua dengan mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, man shalla alayya fi yaumin alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sehari 1000 kali, dia tidak akan meninggal kecuali setelah melihat tempatnya di surga. Dan di antara kunci kula panjenengan mendapatkan husnul khatimah niku napa nggih istiqomah maca Quran. Niki berkali-kali kula temui orang sing uripe
niku diistiqomahkan ngajar Quran mesti ujung-ujungnya husnul khotimah. Ngapunten, kula niku nggak ada abah mulai remaja sampai akan meninggal membaca selalu mengajarkan Al-Quran. Bahkan ketika beliau sudah lumpuh dan akan meninggal niku sing ngajar turunang ranjang ngoten nggih kali ngajar santri-santri maca Quran. Maka hadirin, ketika kita kula panjenengan ingin mendapatkan husnul khotimah adalah mari kula panjenengan niki istiqomah membaca Al-Quran. Dan yang terakhir kata Sayyiduna Habib Jamalul Lail, di antara keberkahan yang diberikan oleh Allah ketika kula panjenengan niki istiqomah membaca Al-Quran adalah jalbu kulli khair wa daf'u kulli syarr. Kita akan diberikan oleh Allah energi positif sehingga dalam diri kita bisa menarik setiap kebaikan dan menolak setiap keburukan. Makanya di antara tradisi ulama salafun saleh, di antara tradisi para ulama, di antara tradisi guru-guru kami, niku setiap memulai hari, setiap aktivitasnya pasti dimulai dengan membaca Al-Quran. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau dawuh, istaftihu ayyamakum bitilawatil Quran. Bukalah hari kalian dengan membaca Al-Quran. Nek kula panjenengan ingin uripe berkah, kerjaan lancar, aktivitas dalam satu hari diberikan keberkahan oleh Allah, kula panjenengan pagi bangun sholat baca Quran. Meskipun hanya satu ayat, niku saestu Pak. Nek panjenengan memang istiqomahkan itu, insya Allah semua aktivitas panjenengan akan diberkahi oleh Allah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ingkang kawula muliakan, cekap semanten napa ingkang sakit kawula aturaken, kita berdoa kepada Allah mugi-mugi kula panjenengan sedaya, keluarga kita, putra dan putri kita dijadikan oleh Allah sebagai putra dan putri yang solehah. Keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga ahlul Quran. Keluarga kita dijadikan oleh Allah keluarga yang bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan kelak semoga ketika kula panjenengan meninggalkan dunia ini, Al-Quran memberikan syafaat kepada kita. Dan kelak pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi pendamping kita. Dan semoga sebagaimana kula panjenengan saat ini dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini, majelis khatmil Quran, majelis wisuda Al-Quran ini, kita berdoa kepada Allah semoga kula panjenengan kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama rombongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat في الحياة وبعد الممات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cekap semanten apa ingkang saged kawula aturaken atas semua kekurangannya, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. برنامج آخر خير ما نختتم هذا الاحتفال بقراءة الحمدلله. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara, apabila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Special Music from Saka Lighting Malang.